mengasihkan tetangga. Dulu waktu saya jadi Bupati Belitung Timur, saya sampai tahu anak mana yang sekolah kerudungnya itu udah butek, udah jelek, harus lapor. Saya sampai tahu ada kain kafan atau tidak. Kalau di Belitung kalau kain kafan nggak ada, repot orang muslim. Saya harus tahu persis ada derapan kepimpapan atau tidak. Itu semua laporan dari warga. Makanya saya tahu suami siapa yang suka ke kafe, ibunya lapor sama saya. Kalau hubungan seperti ini, kita menjadi sebuah keluarga besar. Saya selalu kasih contoh, tidak ada orang mengatakan kalau nyari kelingking, kejepit pintu, kita bilang, emangnya saya pikirin, emang gua pikirin itu kejepit aja, coba aja kelingking bapak yang saya jepit di pintu, pasti teriak. Nah kita ini seperti itu. Kelingking pun walaupun kecil ada gunanya kan. Coba kalau ada kelingking gimana mau buang-buang tai itu? Susah. Jadi semua ini pasti ada gunanya. Jadi kita sebagai keluarga besar, maupun yang sempurna tidak sempurna, kita keluarga besar. Mari kita saling memperhatikan. Di sini ada Pak Lurah, ada Pak Camat, tolong laporkan. Kami akan berusaha, ada Pak Wali Kota, membantu apa yang bisa kita bantu. Dan mengadministrasi. Kalau yang malas ya nggak bisa kita bantu terus. Tapi jangan sampai terjadi orang yang jujur, yang rajin, yang mau berusaha tidak punya kesempatan. Nah, menantunya boleh. Kalau di luar anak menantunya kami sita kembali. Karena Jakarta selalu ada orang yang mau memulai usaha. Baik kami mau menyediakan rumah maupun tempat usaha bagi para pemula ini. Nah kami sedang berusaha bangun baik rumah susun. Di Marunda kami bangun, Pulau Gebang kami bangun, di Tanjung Bogor kami bangun. Kami sedang bangun banyak supaya ada tempat. Tapi yang menjual kami sita. Yang punya lebih dua kami sita. Supaya ada kesempatan, inilah namanya mengadministrasi keadilan sosial. Dan di bulan suci Ramadan ini saya selalu katakan menjadi bupati, saya pengen tiap bulan itu bulan suci Ramadan. Karena ya kalau ajaran Islam dikatakan ini bulan pengampunan, bulan segala macam itu ya, berkah macam-macam ini. Nah kalau tiap bulan kan mantap kan, terus tiap bulan juga kalau kayak begini kan semua pada bertobat gitu loh, baik gitu. Ini yang menarik. Nah ada satu kiai bilang sama saya kemarin, dikatakan harusnya bulan suci Ramadan ini training sebulan. 11 bulannya berpraktek, bukan cuma tobat kumat kan. Habis bulan suci kuat lagi gitu loh. Nah ini yang kita paling penting bagi kami kepada Pak Gubernur, Pak Jokowi, beliau kirim salam, beliau juga kirim khusus ke kampung-kampung, saya ke kantor-kantor. Beliau ingin setiap hal ada apapun kita keluarga besar saling menyampaikan. Dan Pak Lurah, Pak Wali Kota, Pak Camat, RT berusaha RT RW untuk memenuhinya. Ya kalau tidak sampai bisa datang ke Balai Kota, 7:30 saya sudah sampai. Biasanya ada nongkrong. Kalau sampai Pak Wali Kota semua nggak mau dengar, bisa datang Balai Kota. Jadi kalau beliau baik-baik, nggak usah lah buang ongkos buat apa? Bikin macet saja ke Monas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya jamil satri, ya jamil satri. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ani sahabati ajma'in. Awlakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abituka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya Ghani ya Hamid bi fadlika amman siwa. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. As'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la mina wa la ma'ana wa la man yadfa'una.
Allahumma qawwi wa zid imana hadha ar-rajul. Allahumma qawwi wa zid imanana wa imana hadha ar-rajul. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kemarin pada penjaring. Dulu sering ke rumah Bapak. Betul. Geser ya. Geser Pak. Iya. Besar ya. Cukup ya? Iya. Ayo siapa lagi? Pertama tuh ada suding Iya. Kesehatan. ada pendidikan ada ya? Ada Ini pendidikan KJS apa? KJS? KJP Pak. KJP. KJP. Nah, kebetulan dari pihak sekolah cuma mengajukan 5 murid dari 6 kelas dari SD Johar Baru 17 kali. Padahal kami sudah memasukkan data Kalau Johar Baru sebanyak SDN Johar Baru 17 kali. Saya sudah lihat di warnet. SDN 17 pagi ya? Iya, SDN Johar Baru 17 kali. Ya ironis sekali cuma 5. Padahal yang di SDN Paskalis itu ekonominya menengah di atas SDN Johar Baru 17 pagi itu dapat. SDN Paskalis ya? Iya, SD Paskalis dapat. SMP juga dapat yang menengah, ekonominya menengah di atas dari SDN Johar Baru 17 pagi. Kita bisa lihat dalam SDN Johar Baru 17 pagi itu daerahkan pinggir kali Siong dan kumuh sekali. Makanya saya bilang ironis sekali. SD berapa? SDN Johar Baru 17 kali. Saya udah lihat di website internet itu punya 5 murid dari 6 kelas. Saya rasa itu hanya dari pihak dari kepala sekolah yang tidak memberikan berkasnya Hanya dapat data-data 5 ya? ke Pemprov DKI. Hanya dapat 5? Iya, 5 murid dari 6 kelas. Nah, padahal kita tahu iya sekali. Padahal kita tahu dong menang. Ironis banget kan deretan pinggir kali udah dari Sejong sampai Galur. Sedangkan Paskalis itu dapat hampir rata-rata semua. Anak saya juga di situ. Iya, Sekolahnya. Di Paskalis? Bukan di SDN padahal memang saya juga di sini memang. Ibu berapa? Siapa nama ibu? Nama saya Nila Amberwati. Keponakan saya kelas 4 SD. Telepon bu, biar saya suruh ke Badan sebelum ibu. Nomor HP? Nomor HP saya 08788 354. Ironis sekali. Perhatikan. Nah, ini bisa SMS, bisa lapor ke Pak Camat.
Iya. Iya, Pak. Makanya saya juga bingung. Nanti Datanya- sementara bisa urus sama Pak Camat. Iya. Jadi di sini kok biasa itu ada pos Ada. dinas. Pendidikan dasar, studi pendidikan dasar, pendidikan menengah. Yang mana? Ya foto dulu katanya. Selamat datang. Ya Pak, sebentar Pak. Pada makan belum? Sudah Pak. Ini kan mumpung dari bulan Ramadan Pak. Kita gimana sih Pak kalau dari Bapak sendiri menjaga toleransi antar agama di Jakarta? Ya saya kira itu tadi, kita mesti percaya bahwa bulan suci Ramadan juga dari Allah yang Maha Esa kan. Ini nggak ada ajaran agama manapun yang jelek. Sekarang yang penting jangan menjadi Tuhan, menafsirkan sendiri. Kan itu yang penting. Saya kira kalau kita mengerti tentang ketuhanan yang Maha Esa, tidak mungkin kita berani sewenang-wenang sama orang lain. Karena semua ini ciptaan Tuhan kan. Nah itu tuh mesti mulai dari pejabat dulu. Nah saya yang istilahnya tidak dapat hidayah jadi muslim pun ikut gitu. Nah ini penting. Nah ini kalau kita pejabat-pejabatnya tidak melakukan primordialisme, tidak menghasut perbedaan agama, maka keluarga akan ikut. Kunci itu di pejabatnya sebetulnya. Jadi kalau pejabat sudah mulai melakukan memilih wali kota misalnya, kalau saya Kristen mesti pilih yang Kristen, ini rusak di bawah langsung. Baik kita bikin seleksi promosi terbuka. Ya kan, Pak Camat nggak pernah pikir bisa jadi camat. Waktu masuk PNS kan, nggak mungkin jadi camat gitu. Beliau pun saya kira nggak pernah berpikir jadi wakil wali kota gitu ya. Berpikir karirnya itu. Nah ini yang kita bikin. Nah kita bertahap, nanti kepala sekolah, puskesmas, nanti kepala dinas. Kita bertahap semua kita akan seleksi promosi terbuka. Pak untuk agenda di Tanpa membedakan agama segala macam. kondisinya di Jakarta saat ini Saya kira Jakarta ya, saya aja bisa jadi wakil gubernur. Mau jelasin gimana lagi? Pak dari Ya agenda kan, saya bisa keliling kayaknya di sini 90% lebih muslim kayaknya di sini tadi. Nah, ini kan bukti bahwa Jakarta itu betul-betul sesuai dengan Pancasila kita. Pak untuk agenda di bulan Ramadan apakah ada perbedaan lebih padat di bulan Ramadan atau justru Saya lebih ngomong rendah? jujur aja, bulan suci Ramadan saya pulang lebih cepat daripada biasanya. Kenapa? Karena kan staf saya rata-rata kan muslim. Betul. Jadi kita mesti atur waktunya gimana bisa supaya pas gitu. Pak ke depan nanti pas Idul Fitri apakah Bapak pengen buka open house juga? Enggak. Enggak ya? Idul Fitri saya numpang Pak Gubernur open house. Pak terkait yang taman tadi Pak mekanismenya seperti apa sih Pak? Mengingat taman-taman kita kan nggak terlalu besar Makanya kita seperti dirancang taman-taman itu harus ada tempat untuk ya kayak jalan setapak. Nah tempat-tempat itu PKL kan namanya juga pedagang kaki lima. PKL itu tempat dagang yang paling laku di mana? Di pinggir jalan. Itu udah rumusnya. PKL harus dagang di mana? Di pinggir jalan kalau laku. Tapi kalau ada di pinggir jalan kan macet. Nah kita ciptakan jalan-jalan setapak di dalam taman. Sehingga Anda tetap jualan di pinggir jalan. Di pinggir jalan di dalam taman gitu loh. Ini tidak akan mengganggu lalu lintas. Nah konsepnya seperti itu. Anda tetap di pinggir jalan, di pinggir jalannya di dalam taman. Nah sama seperti ini kan. PKL masuk. Kenapa dia senang? Karena dekat orang di jalan. Jalan mana? Di dalam komplek. Dia tidak boleh di jalan raya. Nah itu yang kita lagi mau ciptakan. Ya, konsep PKL. Pak. Ayo. Ya tertib Bu, tertib Bu. Bang saya mau nyobain? Nih. Silakan Pak. Jahenya. Ini Rasain ini kan apa? udah keluar negeri jahe Pak. Oh ya.
1, 2, 3. Senyum. Ya.